104,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2026. Yes, I can. Ini nomor 12 di Jawara Musik Persada. Ada Bernadia. Kita buat menyenangkan. Yang sahabat Tidar mungkin long weekendnya kurang menyenangkan begitu. Semoga Radio Tidar bisa kembali membuat sahabat Tidar berasa happy begitu ya. Karena kembali kalau kita ngomongin tentang Jawa Tengah, sahabat Tidar, yang kebayang tuh udah pasti nggak cuma lumpia, getuk, lawang sewu, atau mungkin pemandangan indahnya aja. Tapi ada satu hal nih yang bikin kita makin bangga jadi warga Jawa Tengah, yaitu rasa aman, adem, kebersamaan kita di Provinsi Jawa Tengah, tengah-tengah Pulau Jawa katanya ya. Bukan cuman klaim sepihak doang loh sahabat Tidar, tapi ini terbukti lewat data. Ini berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik dan juga Kementerian Agama. Indeks kerukunan umat beragama di Jawa Tengah ini ternyata terus meroket dan konsisten ada di atas rata-rata nasional. Good newsnya lagi, Jawa Tengah juga mendominasi loh barisan kota paling toleran di Indonesia versi Star Institute. Bahkan ini ada 4 wilayah di Jawa Tengah yang masuk dalam jajaran 10 besar, yaitu Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Tegal, dan Kota Magelang. Wah, keren banget pasti ya. Ini adalah bukti sahabat Tidar kalau masyarakat Jateng itu sejatinya emang sumeh, terbuka, dan saling menghargai. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita ngejaga prestasi ini biar nggak luntur di tengah gempuran isu-isu sensitif di media sosial? Dan juga apa langkah nyata dari para wakil rakyat kita di Semarang nih untuk terus mengawal kenyamanan provinsi kita dan rumah kita bersama. Makanya pas banget pagi hari ini, yang lain pada long weekend, anggota dewan kita nggak long weekendan nih ya. Meluncur ke Magelang pagi hari ini sudah ada bersama kita Dr. Andes Haji Sunarno MM. Ini anggota Komisi A. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga selalu sehat. Iya betul, amin Bapak ya. Amin. Menemani Pak Sunarno pagi hari ini yang juga cantik Ibu Ayuning Sekar Suci. Ini anggota Komisi A. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sehat Pak Sunarno, Bu Ayu? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin boleh disapa dulu konstituennya hari ini. Ngelegak ke Magelang loh ini tempatnya ya Bu ya. Ya baik, para pendengar Radio Tidar Magelang di Kota Magelang dan sekitarnya, selamat pagi, assalamualaikum. Dan semoga Bapak Ibu sekalian masih mendengarkan siaran dari kami. Betul. Dan mudah-mudahan sebagai bentuk kecintaan kita adalah Jawa Tengah. Oke. Bisa mendapat informasi yang penting yang mungkin Bapak perlukan. Oke, betul. Kita akan ngomongin moderasi beragama hari ini nih Pak ya. Bu Ayu mungkin mau nyapa-nyapa konstituennya Bu, silakan Bu. Selamat pagi, assalamualaikum sahabat Tidar. Betul. Dan juga warga masyarakat, Bapak Ibu, Mas Mbak Kota Magelang sekitarnya, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan selalu sehat, tetap beraktivitas dan juga tetap menjaga toleransi. Betul, ini udah terbukti Magelang masuk nih tahun ini nomor 4 kalau nggak salah ya. Satu lagi yang juga sudah hadir bersama kita akan bergabung juga ini ada Bapak Haji Tugiman SP. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Tugiman? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini cerah semuanya nih, long weekend main-mainnya ke Magelang makin adem nih ya. Kasih mau mulai long weekend ini. Oke, kita akan berbincang-bincang sahabat Tidar, bincang santai tapi mendalam selama 2 jam tentang sebuah tema yang sangat krusial nih, yaitu memperkuat moderasi beragama, wujudkan Jateng makin toleran. Program ini terselenggara berkat kerjasama DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Komdiji Jateng. Jadi mari kita sudah sapa begitu ya, para narasumber kita semuanya sudah sehat begitu, sehingga siap nanti kita akan berbincang juga. Oh, ada satu lagi yang ternyata akan ikut bergabung bersama dengan kita, yang juga ini kemarin pernah siaran bareng sama Iqbal juga sahabat Tidar, Bapak Ribut Budi Santoso SP, anggota Komisi A juga. Bapak selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa dan pendengar Radio Tidar. Oke, sehat Pak yang berbahagia. Oke, alhamdulillah semuanya sudah pas begitu ya. Kita akan ngomongin langsung Bapak Ibu ya, karena Jawa Tengah ini kan tadi seperti yang sudah saya gambarkan di awal begitu, dikenal sebagai wilayah yang menjadi potret indahnya keberagaman di Indonesia. Tapi keberagaman tentu menuntut komitmen kita dong untuk merawatnya ya. Sebagai pembuka saya ingin ke Pak Sunarno dulu nih.
menurut kacamata DPRD nih, bagaimana Pak Sunarno melihat kondisi toleransi dan kerukunan umat beragama di Jawa Tengah untuk saat ini, Pak Sunarno? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Iqbal. Jadi sudah disampaikan, Jawa Tengah merupakan daerah yang kondusif, toleransinya tinggi. Terbukti ada 4 kota tadi yang disebutkan dalam survei tingkat nasional mendapat ranking atas semuanya. Iya, betul. Ini membuktikan bahwa Jawa Tengah sangat kondusif. Karena penting karena dengan kondisi Jawa Tengah ini kami Provinsi Jawa Tengah akan bisa menarik beberapa investor yang ini sangat diperlukan oleh masyarakat, karena dengan adanya investor kan lapangan kerja bisa terbuka luas, dan ini sudah terbukti. Sampai triwulan ini Jawa Tengah sudah bisa menarik jumlah investasi yang tidak sedikit, hampir 30 triliun ya, dibandingkan dengan periode yang sama ada peningkatan. Jadi bagaimana toleransinya di Jawa Tengah sangat bagus, dan ada daerah-daerah tertentu yang menunjukkan bahwa kita tidak melihat perbedaan itu, tapi perbedaannya harus dipersatukan, bukan berbeda itu merupakan bibit perpecahan. Jadi sangat bagus. Ya, tertentu itu sangat kondusif. Kalau Pak Sunarno tadi kata kuncinya adalah kondusif. Nah, kalau Bu Ayu, coba Bu, ini pandangan Ibu terkait dengan keberagaman di Jawa Tengah untuk saat ini seperti apa nih? Kalau memang apa yang tadi disampaikan di depan sebenarnya sudah menjadi salah satu bukti nyata bahwa memang di Provinsi Jawa Tengah ini tingkat toleransinya itu cukup tinggi sekali ya, dengan ditandai dengan indeks keberagaman ya. Betul. Itu dari tahun 2025, dari 2024 ke 2025 itu meningkat, artinya memang sangat positif bagus begitu Bu ya. Gitu. Trennya juga sangat baik dari tahun ke tahun. Ditambah lagi ada 4 kota yang toleransi itu 10 besar gitu. Betul. Kan. Kalau nggak salah itu 1 tuh kota Salatiga, itu memang tidak tergantikan itu. Kota memang adem banget Salatiga itu ya. Dari tahun ke tahun itu memang menjadi nomor 1. Betul. Lalu ada kota Semarang, ya itu kalau tidak salah nomor 3, nomor 5 itu kota Magelang, dan nomor 9 itu Tegal. Adalah kota Tegal gitu kan. Ya artinya memang ini sudah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah ini memang sudah sangat layak dikatakan sebagai provinsi yang toleran. Nah, apalagi mungkin kita ketahui di Jawa Tengah ini kan juga ibaratnya seperti Indonesia mini begitu. Betul. Ya. Karena memang tidak hanya orang Jawa, tetapi banyak juga suku-suku lainnya yang berada di khususnya di Jawa Tengah, entah itu dari Sunda misalnya, entah itu dari mana lagi ada ya, Madura ada. Ada gitu di beberapa wilayah Jawa Barat ke sini juga sangat banyak sekali. Nah, sehingga memang dilihat dari situasi kondisi hari ini dengan perbedaan, ternyata ini menjadi sebuah kemajuan juga gitu ya bagi masyarakat Jawa Tengah. Nah, ini cukup luar biasa sih. Oke, terima kasih Bu Ayu. Kita ke Pak Ribut ini, namanya sih Ribut, tapi yang jelas ini membawa kedamaian untuk Jawa Tengah. Pandangan Bapak Pak, ini overview dulu terkait dengan toleransi yang ada di Jawa Tengah versi Pak Ribut sejauh ini seperti apa? Kalau di Jawa Tengah ini relatif bagus Mas ya. Agak dekat Pak, izin. Relatif bagus, nggak agak dekat ya. Ya, betul. Dan ke film. Betul. Kalau di Jawa Tengah ini agak relatif bagus. Ya. Kalau saya berdasarkan data saja Mas. Jadi berdasarkan data Kementerian Agama, indeks kerukunan
umat beragama di Jawa Tengah ini mencatat angka 80,07%, dan itu melampaui rata-rata nasional. Nah, nasional itu hanya 77,89%. Artinya apa? Berarti Jawa Tengah ini memang toleransi itu menjadi dominan khusus. Dan menurut saya, tadi ada beberapa kota, 4 kota itu yang mempunyai angka toleransi tinggi dan menjadi 10 besar di Republik ini. Utamanya di Kota Magelang, Kota Salatiga, ini kan juga menjadi trekna tersendiri bagi Jawa Tengah terkait dengan toleran atau kerukunan. Jadi benang merahnya ini memang Jawa Tengah itu adem gitu ya. Harapannya ke depan tidak hanya 4 yang masuk 10 besar, 10-10-nya dari Jawa Tengah semua ini Pak ya. Tema kita hari ini kan menekankan moderasi beragama yang esensinya itu adalah cara pandang, kemudian sikap, praktik beragama yang adil dan seimbang untuk menghindari perpecahan. Nah, mengapa isu moderasi beragama ini menjadi sangat penting untuk terus diperkuat di tengah masyarakat Jawa Tengah yang begitu majemuk? Sekarang kita akan bertanya ke Pak Tugiman. Monggo ini Pak, dijawab ini Pak. Ya, moderasi itu penting karena kita punya 6 agama yang diakui oleh negara. Betul. Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, karena 6-6-nya diakui oleh negara, maka moderasi yang pertama adalah moderasi antar umat beragama. Nah, itu satu. Yang kedua, moderasi juga inter atau dalam beragama. Nah, dalam Islam sendiri ada beberapa kelompok masyarakat yang bergabung melalui lembaga atau yayasan. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada MTA, ada LDI dan seterusnya. Betul. Nah, jadi inter umat beragama kita juga harus toleran, ya. Tidak boleh antara Muhammadiyah dan NU bercecok tidak saling menghargai. Betul. Antar umat beragama juga demikian. Jadi kenapa kita harus mengembangkan moderasi umat beragama? Karena kita faktanya kita punya 6 agama yang diakui oleh negara. Kita punya di dalam agama sendiri sama juga, di Kristen juga sama lah. Betul. Ada beberapa kelompok-kelompok yang itu sama-sama harus kita menjunjung tinggi moderasi. Moderasi itu ada 2 kata kunci. Yang pertama, moderasi itu menerima. Harus menerima sebagai sesuatu yang berbeda. Yang kedua, bukan hanya menerima, tetapi juga saling menghargai. Jadi kata kuncinya itu. Jadi tidak hanya menerima saja, tapi juga menghargai. Menghargai saja tidak menerima juga tidak baik. Menerima saja tanpa menghargai juga tidak akan baik. Jadi dua-duanya, menerima dan menghargai. Antara umat beragama maupun inter umat. Antar umat beragama dan saling beragama itu intinya menghargai dan menerima, begitu ya. Itu yang membuat 4 kota di Jawa Tengah ini masuk 10 besar Pak, berarti ya. Betul sekali. Selain itu apa Pak faktor yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat Jawa Tengah dalam menjaga harmoni? Ya, di samping itu diterima di dalam konstitusi kita juga punya warisan budaya Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda. Ini perbedaan di sini dalam artian perbedaan antar umat beragama maupun inter umat beragama. Betul. Nah, Bhinneka Tunggal Ika juga berbeda antar suku, antar ras. Nah, tapi kan bahasan kita sekarang adalah antar dan inter umat beragama. Nah, itu Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi warisan kita yang sekarang itu menjadi falsafah kita, falsafah hidup kita. Terima kasih Pak. Kita ke Pak Ribut lagi nih Pak. Udah jalan-jalan keliling 35 kota kabupaten begitu. Apa yang membuat Pak Ribut ini yakin faktor ini yang membuat Jawa Tengah ini toleran, kemudian moderasi beragamanya aman gitu Pak? Jadi kalau menurut pendapat saya ini, jadi pengamalan yang di atur Pak Tugiman tadi itu terkait dengan Pancasila ini yang menjadi dasar kita. Jadi kerukunan umat beragama bisa terjaga, gitu.
Nah, yang terpenting itu di Jawa Tengah ini secara keseluruhan kan ada beberapa etnis, ada beberapa pemahaman terkait dengan budaya. Betul. Nah, ini yang selalu dijaga oleh masyarakat. Oke. Utamanya kearifan lokal wisdomnya kan selalu dijaga. Ya. Jadi sudah beberapa informasi yang ke kita ini kan selalu menjaga nih terkait dengan kearifan lokal. Misalnya kalau kita mau puasa, ada yang namanya ruahan. Dan semua agama menghormati itu. Bahkan di lereng Merapi Merbabu di sebelah timur yang namanya budaya kerukunan Nyadran itu ya, itu yang datang ke sana tidak hanya umat Muslim saja, tetapi ada Tionghoa, ada Kristen, Katolik itu semua. Nah, ini yang sebetulnya terjaga di tingkatan Jawa Tengah. Kalau di Pantura kan kita kenal dengan grebek ya, kalau di Semarang ini kan ya tukeran begitu ya, nggak cuma umat Muslim doang, antar etnis, antar agama, antar kerukunan, kepercayaan kan semua tumplek-plek untuk bisa menikmati itu. Nah, ini yang sebetulnya iklim kondusif yang ada di Jawa Tengah itu selalu terbangun dari masyarakat. Ini saya tangkap adalah nilai kulturan guyup rukun begitu ya, menjadi salah satu pondasi konkret. Tapi kalau kita ngomongin zaman sekarang nih, kita kembali lagi ke Sri Kandi kita, Ibu Ayu begitu ya. Kita nggak bisa menutup mata Bu, kalau zaman sekarang ini kan sudah bergeser begitu ya ke arah digital begitu. Nah, di era digital yang membawa perubahan masif pada cara kita berinteraksi begitu Bu di medsos, menurut Ibu apa sih tantangan terbesar dalam menjaga toleransi dan juga moderasi beragama di ruang siber ini Bu? Ya, mungkin tantangan yang pertama yaitu kaitannya dengan minimnya literasi digital. Nah, harus kita akui bahwa sepertinya di Indonesia ini kaitannya dengan literasi digital ini kan warga masyarakat belum mengenal lebih detail. Betul. Gitu kaitannya dengan literasi digital. Artinya apa sih? Mungkin hanya sekedar memegang HP, lalu apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan, kegunaannya bagaimana, dampaknya seperti apa, baik buruknya bagaimana, ini yang memang harus lebih didetailkan kepada warga masyarakat. Contohnya gitu kan, contohnya dengan adanya misalnya berita bohong atau hoax misalnya gitu ya. Nah, ini kan mungkin hari ini masih cukup banyak berseliweran di media sosial itu kaitannya dengan hoax. Nah, terkadang yang membahayakan itu adalah ketika kita menerima berita. Biasanya kalau berita di media sosial cepet itu kan, Bu, nah itu cepet banget. Nah, apalagi ditambah kalau judulnya itu clickbait banget gitu loh. Pokoknya menarik lah. Langsung jempolnya tuh bergerak begitu. Langsung, meskipun sebenarnya ketika judul dengan isinya berbeda itu kan juga bisa. Betul. Nah, artinya memang berita-berita ini judul-judulnya memang dibuat semenarik mungkin, sehingga orang banyak tertarik untuk memposting kembali atau memposting ulang gitu kan. Nah, padahal seharusnya hal tersebut mungkin warga masyarakat juga banyak yang belum paham. Oh, ternyata tidak semua di berita di media sosial itu adalah benar. Terkadang kan berita dengan informasi itu kan beda. Betul. Nah, kalau misalnya berita itu kan sudah melewati proses yang cukup panjang ya. Mungkin ada editornya misalnya gitu. Lalu dicek dulu perbendaharaan katanya. Nah, itu bisa dikatakan berita. Tetapi kalau misalnya informasi itu artinya belum tentu kebenarannya. Artinya itu memang harus cek terlebih dahulu. Karena di media sosial itu semua orang yang punya HP bisa menulis, itu bisa menjadi wartawan kan gitu. Betul. Nah, itu tapi harus dicek dulu, dicek kembali apakah beritanya ini informasinya, informasi seperti ini benar atau tidak, baru mungkin nanti di posting ulang atau di sharing. Artinya disaring dulu baru di sharing, dibagikan begitu. Ini juga sangat penting sekali. Belum kaitannya dengan
ujaran kebencian, Nah, ini. komentar negatif. Betul. Nah, artinya memang sebenarnya kita ini di Jawa itu kan punya tata krama, punya etika, punya unggah-ungguh, punya Pancasila. Betul. Nah, sehingga sebenarnya apa yang kita lakukan untuk bersosialisasi di dunia nyata gitu ya, itu juga harus kita bawa sebenarnya juga di dunia maya, di media sosial. Oke. Nah, belum nanti kaitannya dengan ekstremisme, terorisme itu kan juga sudah merambah ke dunia digital ya. Jadi ya hal-hal itulah yang mungkin menjadi apa ya hambatan gitu ya. Oke. Faktor hambatan di. Apalagi kan sekarang Jawa Tengah juga lagi resah Bu. Fenomena kemarin Magelang juga sempat panas karena ada pocong. Teror iya. pocong Itu bersajam sekarang di mana-mana sampai ya, di pocong. Kajoran begitu. Oh, iya. Ini kan ternyata ketika dikonfirmasi ke Pak Kapolsek bilangnya tidak ada, tapi warga tuh udah yang aduh ini siap-siap siaga 1 katanya begitu ya. Kita ke Pak Sunarno lagi nih Pak. Apalagi Pak tantangan terbesar dalam menjaga toleransi dan juga moderasi di ruang siber yang justru sekarang menjadi salah satu pisau nih untuk keamanan dan juga moderasi kita. Ayo sampaikan Mbak Ayu. Salah satunya adalah penerapan etika dalam berkomunikasi lewat dunia medsos ya. Betul. Jadi itu penting karena dengan etika itu kan orang menjadi lebih santun, lebih Betul. bisa memilah dan memilih mana berita yang baik dan benar, gitu. Sehingga akan bisa dieliminasi pembuatan konten yang tidak sesuai di masyarakat katakanlah. Jadi menurut saya etika harus dikedepankan. Demikian pula juga harus masyarakat bisa memilah dan memilih berita mana yang bisa diangkat di media sosial. Karena dengan media sosial itu orang yang tidak sadar bahwa hanya akan dibaca oleh beberapa, padahal itu sangat luas jangkauannya. Oke. Jadi sudah tentu akan berdampak kalau Betul. itu negatif. Berarti DPRD Provinsi Jawa Tengah juga menganggap begitu ya, literasi di dunia siber Iya, ini juga termasuk penting. Nah ini Oh, iya, ada penting. ini nggak sih Pak kayak semacam langkah konkret kayak ada PP baru atau mungkin mengawal regulasi baru apa untuk nanti bisa membuat dunia siber ini tidak mengganggu toleransi? Mungkin apa yang sedang diperjuangkan DPRD Provinsi Jawa Tengah Pak? Oh iya. Hubungannya dengan toleransi ini sebenarnya kami DPRD di luar tadi ini ya, itu kami sudah membuat perda tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan, perda 10 tahun 24 kalau tidak salah. Ya. Ini juga merupakan saluran-saluran yang bisa digunakan untuk toleransi, karena kami juga setiap saat DPRD turun ke lapangan untuk mensukseskan perda ini. Oke. Di situ materinya juga antara toleransi antara Oke. umat beragama dan sebagainya. Oke, Bu Ayu mau menambahkan Bu Ayu terkait dengan tadi kegelisahan masyarakat di dunia digital. Apakah DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Bu Ayu sendiri ada solusi untuk masyarakat yang masih resah begitu dengan konten-konten digital yang membuat toleransi ini terkikis? Jadi gini, mungkin selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Narno berkaitan dengan perda begitu ya, tentunya ini juga banyak program-program utamanya mungkin dari Kesbangpol. Nah ini ya juga selalu menggaungkan berkaitan dengan moderasi beragama, toleransi, kerukunan beragama. Belum ditambah juga dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini kan juga sudah melaksanakan dan melaksanakan dan membentuk FKUB. Nah, ini kan di tiap kabupaten kota kan sudah ada juga. Betul. Dan kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu ini juga ada pertemuan di Semarang. Nah, ini jadi FKUB se-Jawa Tengah itu juga berkoordinasi, dikumpulkan, bermusyawarah di Provinsi Jawa Tengah, dan ini saya rasa ini juga cukup rutin ya. Betul. Kabupaten kota pun ya juga
sama. Belum kalau di secara nasional itu juga ada peraturan menteri bersama Kemendagri dan Kementerian Agama itu ya berkaitan dengan pemberdayaan FKUB. Lalu di situ juga diatur kaitannya dengan pembangunan tempat ibadah. Nah, untuk menjaga toleransi di Indonesia ini itu ya juga sudah. Jadi banyak sebenarnya program-program khususnya mungkin di pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui dinas atau melalui OPD yang arahnya memang langsung ke masyarakat untuk menggaungkan kaitannya dengan toleransi. Belum dari teman-teman ini juga tiap bulan kan tadi juga sudah disampaikan Pak Narno, kita tiap bulan bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan konstituen, dan tentunya juga teman-teman tetap memberikan informasi, memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Mungkin itu. Jadi memang ya sahabat Tidar, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah ini memang concern banget dengan toleransi dan juga moderasi di Jawa Tengah. Dan kita juga sepakat dong kalau benteng utama karakter manusia itu emang ada di lingkungan terdekatnya. Terlebih kalau kita ngomongin tentang moderasi, toleransi, itu kan berawal dari grassroots-nya begitu. Saya ingin kembali ke Pak Ribut nih. Pak Ribut, sejauh mana menurut Bapak ini peran pendidikan keluarga, kemudian sekolah, kemudian lingkungan sekitar nih Pak dalam membentuk sikap toleran di generasi muda yang Bapak lihat dari 35 kota kabupaten di Jawa Tengah, Pak? Terima kasih, Mas. Kalau kita berbicara pendidikan itu sebetulnya harus dimulai dari keluarga dulu. Betul. Karena waktu 24 jam ini kan hampir 18 jamnya kan di rumah. Betul. Lainnya baru di luar rumah, sekolah formal lah kan begitu. Tetapi di rumah ini kita ada yang namanya kita ada yang namanya lingkungan. Betul. Lingkungan sekitar kita yang akan selalu menjadi tempat kita bagaimana kita akan bergaul nih dengan sekitar kita, dengan lingkungan kita. Betul. Utamanya terkait dengan masyarakat di sekitar kita. Dan tadi kita sudah mengungkapkan apa yang namanya kearifan lokal ini. Ini harus dimulai kearifan lokal itu. Betul. Karena itu melakukan pendidikan yang utama, pendidikan yang dasar terkait dengan bagaimana cara kita bergaul terkait dengan proses itu. Jadi memang dari toleransi itu berawal dari rumah, begitu ya? Dari keluarga. Dari keluarga, apalagi kan sekarang tantangan Pak, keluarga muda, ayah ibu bekerja, ya kan, kadang suka lost begitu untuk putra putrinya begitu ya. Dan ini kebetulan juga sudah hadir ini Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Bapak Imam Teguh Purnomo, selamat pagi. Mas, juga para pendengar setia Radio Tidar. Radio Tidar. Betul. FM di Magelang dan dimanapun Anda berada. Ini izin Pak, tadi kita sudah mengawali dulu ya, sudah asik sekali obrolan kita. Lanjutkan. Kita berarti langsung ini ke Bapak Ketua nih, karena kita ngomongin tentang keluarga ini Pak, ya kan? Gitu. Wah, langsung sesuai giliran ini Pak ya. Gitu Tadi kan Pak Ribut sempat menekankan bahwasanya toleransi itu berawal dari rumah. Ini mungkin silakan Pak ditambahkan pesan dari Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah ini. Banyak sekali kan sekarang Pak orang tua yang kadang suka melihat tumbuh kembang putra putrinya, tiba-tiba langsung diperlihatkan fakta putra putrinya, buah hatinya ini terkena kasus karena intoleransi tadi Pak. Mungkin boleh dikasih insight-nya? Gini, jadi di era sekarang ini kan era digitalisasi ya kan, terus era medsos. Nah tentunya kalau tadi Pak Ribut sudah menyampaikan harus dimulai dari rumah, ya saya kira kalau saya, jadi toleransi itu sebenarnya sudah diajarkan dari mulai anak-anak itu mungkin masuk PAUD dan TK kan gitu. Betul. Nah contohnya apa sih? Nah kadang di TK itu, di PAUD kadang kan ada yang suka namanya diberikan pelajaran budi pekerti berkaitan untuk berbagi. Nah itu kan salah satu dari situ sudah bisa dikategorikan untuk kita harus bertoleransi.
Ya, kalau kita melihat ya, itu kan kadang ada siswa ini yang dari kalangan keluarga mampu, Betul. keluarga setengah mampu, dan sama sekali ada yang tidak mampu. Nah, bagaimana di situ diajarkan oleh mereka para pendidik ini untuk bertoleransi, saling bertukar barang yang mereka bawa. Nah, kan gitu kan. Nah, itu kan wujud daripada toleransi. Nah, meningkat lagi nanti kita masuk di pendidikan SD, pendidikan SMP, SMA, dan sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini sebenarnya memang sudah mereka ajarkan, sudah diajarkan oleh lingkungan, tidak hanya oleh di sekolah, di lingkungan pun sudah diajarkan. Jadi sehingga kalau saya melihat atau kita berbicara toleransi, kalau di Indonesia di lain sudah diajarkan, dan ini juga sudah menjadikan budaya yang sudah dilakukan sejak dulu, sejak nenek moyang kita kan begitu. Gitu Mas, menurut Oke. saya itu. Nah ini mumpung ada Pak Ketua Komisi ini Pak ya. Apakah sudah ada di Jawa Tengah ini Pak regulasi atau kebijakan atau perda khusus untuk memperkuat nilai toleransi dan juga kerukunan sosial ini Pak? Ya, kalau secara di Indonesia secara aturannya ada Perda nomor 10 ya. Tahun 2004 yang 2024. Betul. 2024. Jadi yang sudah juga dipergubkan kan. Ini ada pergubnya Jawa Tengah nomor 37 tahun 2022. Nah, fokus utamanya yaitu berkaitan dengan pedoman sinergitas penguatan kerukunan umat beragama. Nah, itu sudahlah kita, karena apa, kalau secara aturan kita belum ada gini, jadi secara aturan, secara perda atau secara undang-undang belum ada, kita nggak akan mungkin bisa memberikan anggaran untuk ke situ. Oke. Karena kan di sini untuk merawat kerukunan di Jawa Tengah ini kan butuh dana atau butuh anggaran yang tidak sedikit. Betul. Nah, kalau kita sudah ada aturannya, sudah ada perdanya, sehingga pada saat kita membutuhkan anggaran, pada saat kita ingin memakai anggaran itu sudah tersedia dan sudah bisa secara aturan hukum kan gitu. Oke, ini sudah ada regulasinya, kemudian perdanya juga sudah terus dikawal begitu ya. Ini eksekusinya coba ke Pak Tugiman, saya kembali ke Pak Tugiman lagi Pak. Ini seperti apa Pak eksekusi untuk dari regulasi yang sudah dibuat dan juga terus dikawal oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah ini Pak? Ya, eksekusinya ya perda itu disosialisasikan. Terus perda itu ya harus diterapkan. Yang mengawal tentu saja pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kita mengawasi pelaksanaan perda itu. Jadi salah satu fungsi DPRD itu adalah pertama membuat legislasinya, membuat aturannya. Yang kedua adalah mengawasinya. Fungsi yang ketiga ya bedalah, masih budgeting. Masih budgeting tidak kita bahas di sini. Jadi kita sudah buat regulasinya untuk membuat perda itu. Sebagai tindak lanjut eksekusi dari perda itu kan perbubnya juga sudah. Betul. Nah, sebagai tindak lanjut dari Perbu itu kan pelaksanaannya. Betul. Nah, pelaksanaannya itu kita mengawal, namanya pengawasan. Bentuk-bentuk pengawasan kita ada kunjungan daerah pemilihan, ada sidak, ada ketemu tokoh, ada mengumpulkan. Kita setiap bulan kebetulan mengumpulkan tokoh. Betul. Dari DPRD ini untuk mensosialisasikan sekaligus menerima masukan-masukan dari masyarakat. Itu bentuk-bentuk eksekusinya. Oke. Kemudian di samping itu juga bentuk eksekusi yang lain membentuk kelembagaan. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayu. Kalau kelembagaan itu antar umat beragama namanya Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB. Kalau di dalam interberagama kita punya misalnya Islam MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu mengakomodir beberapa lembaga-lembaga interumat beragama.
Jadi anggota dari MUI itu bisa dari NU, memang harus ada perwakilan NU, harus perwakilan Muhammadiyah, harus ada perwakilan LDI, harus ada perwakilan MTA dan seterusnya. Dalam rangka untuk menjaga kerukunan itu. Lembaganya sudah ada, sudah dibuat, bahkan sampai tingkat sekarang sampai MUI itu sampai kelurahan, sampai luar biasa. Itu dalam rangka untuk menjaga kerukunan interumat beragama. Karena memang menurut pantauan kami ya, menurut saya, memang yang sekarang muncul persoalan itu antara umat beragama relatif kondusif lah. Tidak ada persoalan Kristen, Islam, Konghucu maupun Hindu, Buddha, relatif tidak terlalu masalah. Nah, interumat beragama ini yang perlu dijaga. Antar umatnya berarti ya? Internya. Berarti sesama Muslim, kemudian sesama Kristen, Katolik. Kadang-kadang ada persoalan. Oh, ini pandangan begini Muhammadiyah, pandangan begini NU, pandangan begini MTA. Itu kadang-kadang yang perlu kita jaga. Makanya itu lembaga interumat beragama seperti MUI, kemudian Kristen juga ada, Konghucu aja semuanya ada lah. Nah, itulah yang harus kita awasi supaya bekerja dengan baik. Kita kembali ke Pak Ribut sekarang nih Pak. Apa yang masih menjadi catatan ini Pak? Tadi kan sempat dibilang oleh Pak Tugiman justru interumat beragama yang akan menjadi fokus begitu. Nah, kalau Pak Ribut sendiri sejauh regulasi sudah dibuat, sudah dikawal, apa yang masih menjadi catatan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk terus mengawal kota-kota toleran di Jawa Tengah ini Pak? Jadi begini Mas, kan ini dari sisi kepemerintahannya kan sudah ada. Betul. Nah, sekarang ini memang sangat diperlukan partisipasi dari masyarakatnya. Tadi ada internalisasi tadi. Internalisasi itu ya yang menurut saya diskusi-diskusi terkait dengan problem-problematika yang ada di tingkatan masyarakat. Misalnya terkait dengan kasus pocong ya. Di Magelang ini tentunya juga akan segera ditindaklanjuti. Peran masyarakatnya bagaimana? Pemerintahnya sudah melakukan koordinasi, sudah melakukan konsolidasi. Nah, tingkat masyarakatnya bagaimana? Koordinasi, konsolidasi di tingkatan kita, di tingkatan pemerintah ini tentunya juga akan berefek kepada tingkatan masyarakat. Nah, ini memang sangat perlu dibutuhkan partisipasi dari tingkat masyarakat. Misalkan masyarakat dengan kondisi pocong katakanlah yang sekarang lagi resah, kesadaran kepada masyarakat, tokoh-tokoh agamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya, kepada masyarakat. Oh, ini ternyata hanya hanya dibuat oleh seseorang, ternyata hanya itu menjadi konten lah yang sekarang ini juga nyun sewu ya, konten-konten ini kan sekarang kan menjadi konten-konten meresahkan ya, begitu ini tanpa memperhatikan efeknya. Atau teori dominenya kan harus ada efeknya. Ini yang mesti harus segera dilakukan di tingkatan masyarakat. Nah, dari internalisasi ya tadi yang diinformasikan Pak Ketua, diinformasikan Pak Tugiman, ini memang sangat perlu sekarang ini. Nah, DPRD Jawa Tengah ini juga sekarang juga sudah melakukan inovasi Mas. Kita mempunyai website, mempunyai portal yang namanya Wadul DPRD Jawa Tengah. Ini seperti apa ini Pak? Apapun persoalan boleh. Iya. Kalau wadul itu kan bahasanya kita ngadu gitu ya Pak ya. Karena kan ada yang ini yang klarifikasi, harus ada klarifikasi. Nah, ini kan memang segera ditindaklanjuti oleh kita ya selaku DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita kembali ke Bu Ayu. Ini saya sudah cari-cari Bu. Kalau kota toleran Jawa Tengah ada 4 ya kan. Kalau kota tidak toleran ini alhamdulillah sekali Jawa Tengah tidak ada begitu ya. Nah, ini mungkin Bu Ayu ada pandangan begitu untuk mengubah 35 kota kabupaten ke depan bisa semakin naik terus. Ini dari DPRD Provinsi Jawa Tengah akan melakukan apa ini Bu untuk terus mengawal kota-kota di Jawa Tengah ini, bahkan ini tadi Surakarta tetap, Kota Magelang bisa naik Bu. Ini seperti apa Bu yang rumusan yang Ibu pandang akan bisa dilakukan untuk ke depan? Ya, ini tentunya kolaborasi ya, gotong royong tentunya antara pemerintah kota, bagaimana dengan program-programnya mengangkat budaya,
tidak hanya satu budaya tetapi budaya yang ada di kota tersebut. Lalu terus berkoordinasi dengan umat-umat beragama yang ada di kota tersebut, ya banyak diskusi, banyak musyawarah, banyak melaksanakan kegiatan. Sehingga tentunya ketika mungkin para ya Pemkotnya lalu FKUB-nya itu berjalan, tokoh-tokohnya itu semuanya bersinergis, berkolaborasi, menunjukkan bahwa toleransi yang tinggi dan juga kerukunan umat beragama yang sangat luar biasa. Nah, saya yakin tentunya ini juga bisa diikuti oleh warga masyarakatnya. Nah, tadi saya mungkin di depan menyampaikan ini butuh kolaborasi, kerjasama antara pemerintah, lalu pihak ya tentunya dari pihak swasta juga, lalu sekolah, lalu warga masyarakat, dan tidak kalah penting itu yang tadi kembali lagi ke keluarga ya. Itu karena memang bagi saya namanya anak gitu kan, anak dari usia 0 misalnya bayi lahir sampai dengan usia 5 tahun itu kan semua berada di rumah. Artinya yang namanya anak-anak itu mungkin belum paham, tetapi anak-anak itu kan meniru. Nah, sehingga ini yang sekolah utama, sekolah yang paling awal ya. Rumah ini, keluarga ini adalah sekolah yang paling utama bagi anak-anaknya. Dan di era hari ini, modernisasi, globalisasi dan teknologi, nah ini tentunya juga merubah sebuah parenting. Nah, gimana sih cara parenting yang baik hari ini loh? Kita bicara hari ini, mungkin hari ini parentingnya berbeda dengan zaman yang VOC gitu ya. Kita nyebutnya zaman VOC, betul. Sangat penting sekali, sehingga belum nanti kalau misalnya dia sudah masuk sekolah mungkin itu sudah berbeda lagi. Terkadang malah lebih percaya gurunya daripada orang tuanya kan gitu. Tadi Bu Guru bilangnya begini kok, Ibu bilangnya begini. Permasalahan gitu, gen beta, Bu. Jawab kalau dikasih tahu ya. Iya, itu jadi memang ada tahap-tahap, dan ini perlu kolaborasi gitu ya. Perlu kolaborasi, dan juga antar instansi, antar dinas, antar OPD ini ya juga harus mempunyai program yang saling bersinergi. Nah, sehingga bagaimana membentuk lingkungan yang kondusif, yang toleransinya tinggi dan mengutamakan moderasi beragama. Oke, menarik sekali begitu ya. Kita kembali ke Pak Sunarno. Pak, Jawa Tengah kan kita tahu punya masyarakat yang sangat-sangat heterogen begitu ya. Nah, bagaimana DPRD Provinsi Jawa Tengah ini menyerap nih aspirasi dari kelompok minoritas, Pak, agar mereka tetap merasa aman, tetap merasa diayomi begitu sama pemerintah? Baik, jadi di samping membuka ruang digital tadi, kami dari BDM Provinsi Jawa Tengah punya program bahwa setiap bulan kami anggota semuanya 120 orang ini turun ke lapangan. Dengan berbagai kegiatan, antara lain ada yang namanya kunjungan daerah pemilihan 1, kemudian setiap triwulan atau 4 bulan sekali ya, itu ada reses namanya. Itu 24 kali. Kemudian ada namanya FGD, Form Group Discussion, itu rata-rata 2-3 kali. Kemudian ada lagi forum namanya media tradisional. Ini dalam rangka kita menyerap aspirasi sekaligus memberikan solusi kepada masyarakat. Di situ masyarakat bisa mengusulkan apa saja yang dirasakan merupakan kebutuhan masyarakat, dan kami wajib untuk memperjuangkan untuk menjadi sebuah program. Ini berarti menjadi salah satu misinya begitu Pak ya, siaran kita hari ini? Apanya? Ini siaran kita menjadi salah satu misi untuk terus begitu Pak. Rangka kita mendekatkan komunikasi dengan masyarakat, tidak hanya lewat radio tapi turun langsung. Kita mengundang 100-200 orang untuk kemudian berdiskusi apa yang menjadi kebutuhan, sehingga dari situ kami melihat
yang dibutuhkan sebenarnya apa, bukan Oke. yang diinginkan. Yang dibutuhkan bukan yang diinginkan ya, Iya, itu yang harus di highlight bukan, masyarakat. Karena nanti karena kita juga dihadapkan pada anggaran yang terbatas, prioritasnya apa kebutuhan itu kan dipilah-pilah ya. Butuhnya banyak, tapi Betul. yang paling prioritas apa, yang khususnya kami Pemprov Jawa Tengah mengutamakan di bidang ekonomi. Oke. Nah, bidang ini punya dampak ke bidang-bidang lain. Oke, karena Jawa Tengah juga lagi seksi banget Pak ya kalau untuk urusan investasi begitu. Iya, ya, jadi Oke. tadi saya sampaikan bahwa Jawa Tengah melakukan ranking 2 dalam mencapai investasi ini. Oke, dan semuanya nggak bisa didapat kalau kita tidak toleran. Iya, tidak begitu. toleran berarti kondusif. Oke. Karena syarat untuk membangun itu kan harus damai dulu ya, harus tenang dulu, daerahnya harus aman dulu, Betul. harus kondusif dulu kan gitu. Ya, jadi itu. Oke, kita kembali ke Bapak Ketua sekarang Pak. Tadi sudah di-spill sedikit tentang aktivitas dari DPRD Provinsi Jawa Tengah menyerap aspirasi. Nah ini sebagai Ketua Komisi nih Pak, sejauh mana sih serapan dari aspirasi masyarakat ini sudah dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah? Kan Pak Narno ya, kalau serapan aspirasi itu setiap bulan, di samping setiap bulan kita ada FGD, dan di setiap masa persidangan setiap 4 bulan sekali kita ada namanya masa reses. Nah masa reses ini kita ada sekitar 8 hari ya Pak Ribut ya. Nah ada sekitar 8 hari di mana bapak-bapak seluruh anggota DPR yang ada di Jawa Tengah ini pulang ke dapil untuk menyerap aspirasi. Betul. Dari kelompok-kelompok masyarakat, dari kelompok-kelompok apa Pak kalau itu FKUB? nah dia FKUP, lembaga-lembaga, lembaga-lembaga LSM dan lain sebagainya, yang mana itu nanti akan menjadi pokok-pokok pikiran daripada kita untuk kita tindak lanjuti di setiap tahun anggarannya kan. Seperti itu. Kemudian Pak, ini kita ke mitigasi konflik sekarang Pak ya. Oh. Jadi kan di tengah gemuruh informasi, nah bagaimana nih DPRD Provinsi Jawa Tengah punya cara yang efektif untuk mencegah narasi ekstrim, provokatif atau kita juga disinformasi? di samping tadi yang sudah kita lakukan di internal internal kegiatan internal anggota DPR, tentunya kita di sini punya yang namanya Dinas Kesbangpol. Betul. Nah, Dinas Kesbangpol ini di setiap bahkan kalau nggak salah setiap bulan ada sekitar 4 kali lah kita bersinergi dengan Kesbangpol ini untuk selalu mengumpulkan ormas-ormas, mengumpulkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk memberikan arahan-arahan berkaitan tadi yang sedang kita bahas pada hari ini. Nah tentunya di samping mereka semua kita juga masuk ke anak-anak sekolah, ke paling enggak tingkatan SMA dan yang sudah kuliah, yang sudah kuliah juga. Nah di samping itu juga ini kan bentuk juga ini kita siaran pada hari ini, ya kan, masyarakat luas. Jadi segala sisi itu kita capek, kita masukin. Bahkan nanti mungkin Pak Ribut suatu saat ada siaran melalui televisi, Betul. ya kan, melalui sekarang di-upload di YouTube, itu juga ada. Nah, ini sekarang kita di radio, segala segmen kita lakukan untuk menjaga itu tadi toleransi antar umat beragama. Ini boleh saya bacakan, dapat apresiasi dari pendengar kita lagi streaming dari Tebing Tinggi. Selamat pagi Bapak Ibu, anggota Dewan, mantap untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah, karena Jawa Tengah memang adem dan gayeng. Beda dengan di Tebing Tinggi. Mau tanya sedikit untuk Bapak Ibu DPRD, jika suatu daerah masih ada penolakan pendirian rumah ibadah padahal syarat administrasinya sudah lengkap. Nah, bagaimana DPRD Provinsi Jawa Tengah memitigasi kejadian serupa tidak terjadi di Jawa Tengah? Mohon dijawab Bapak, terima kasih. Nah gini, tadi dari Tebing Tinggi ya, kalau nggak salah Mas apa?
Eko. Mas Eko yang ada. Ini orang Magelang yang lagi di tebing tinggi orang gitu, Magelang Pak. yang lagi di tebing tinggi. Tentunya Mas Eko kan sudah merasakan situasi suasana kebatinan masyarakat Jawa Tengah, apalagi Mas Eko dari Magelang. Betul. Bagaimana kita toleransinya sangat luar biasa di Magelang khususnya atau di Jawa Tengah. Nah sehingga yang seperti itu saya kira karena izinnya udah lengkap, ya kan, izinnya udah lengkap, terus apalagi juga di situ mayoritas masyarakatnya sudah mempunyai mempunyai keyakinan atau beragama. Ya kalau memang itu harus didirikan ya didirikan aja. Kalau di Jawa Tengah gitu kan. Iya. Jadi nggak ada terus larangan-larangan karena udah ada aturannya gitu. Bahkan kalau saya lihat di Magelang sini tuh ini agak maju sedikit sini di mall ada gereja. Betul. Kenapa tidak kan Iya, gitu kan? betul. Bahkan mungkin tapi kalau saya belum pernah lihat ya, kalau musola banyak lah ya di Iya. mall-mall ya kan Iya. ada, tapi pembangunan itu pun kalau di Jawa Tengah saya kira nggak ada permasalahan lah. Oke, tidak akan ada Pak ya Tidak berarti ya. akan Sudah ada. akan bertekad tidak akan ada Tidak lagi akan lagi larangan pendirian. Oke. tempat-tempat beribadah karena ya ini tadi kita selalu sudah punya perdanya, sudah punya aturan mainnya sehingga ya kegiatan yang seperti itu saya kira sangat minimalis sekali. Oke, ini sudah terjawab ya, Mas Eko. Terima kasih sudah mendengarkan Radio Tidar. Kalau bisa guyup rukunnya itu dibawa sampai ke tebing tinggi begitu ya. Ajarkanlah mereka ini apa culture-nya Jawa Tengah yang sangat membumi begitu. Kita kembali ke Pak Tugiman, Pak. Ini kan sekarang Jawa Tengah untuk proporsi penduduknya kan banyak banget generasi muda begitu ya, Pak ya. Nah, ini bagaimana strategi khusus dari DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menyasar Gen Z, kemudian millennials agar mereka bisa menjadi agen moderasi muda di Jawa Tengah ini, Pak? Ya, Gen Z itu kan identik dengan penggunaan teknologi, Betul. terutama adalah teknologi digital. Ya, mereka sebenarnya bisa berperan banyak dalam banyak hal, bukan saja moderasi, tetapi juga berperan dalam berdemokrasi, berekonomi, bersosial, berpolitik, macam-macam lah. Nah, sebenarnya sekarang banyak anak muda ini bisa memerankan itu dalam kaitan dalam moderasi ini juga sama saya kira. Anak-anak muda punya peranan yang lebih terbuka karena mereka identik dengan pemanfaatan teknologi, terutama adalah teknologi digitalisasi. Oke. Hanya memang yang menjadi catatan itu sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayu bahwa kita masih lemah dalam hal literasi digital. Oke. Itu yang menjadikan tidak semua anak muda kita ini memanfaatkan digitalisasi ini secara maksimal dalam rangka untuk mendorong moderasi. Nah, sebenarnya ada 4 pilar dalam rangka pemanfaatan digital itu secara baik. Oke. Yang pertama adalah pilar digital skill. Kemampuan menggunakan digital secara baik. Kemudian yang kedua adalah digital etis, menggunakan media digital secara beretika. Kemudian yang ketiga adalah digital budaya, culture, memanfaatkan media sosial, menggunakan platform kultural sebagaimana kultur Jawa Tengah. Dan yang keempat itu adalah digital secara safe, aman, menggunakan media digital secara aman. Nah, sayangnya keempat-empatnya itu belum bisa dikuasai oleh anak-anak muda kita secara mayoritas, secara merata. Secara skill, digital skill mungkin ya. Banyak sekali anak-anak muda kita itu yang bisa memanfaatkan media digital itu secara luar biasa, sudah bagus. Tetapi masih ada catatan bagaimana menggunakan media sosial itu secara etis, sesuai budaya dan juga aman. Itu yang belum Nah, itulah pentingnya kehadiran pemerintah dalam rangka untuk membuat regulasi kaitannya dengan pemanfaatan media digital. Nah, sayangnya kehadiran pemerintah ini, misalnya untuk SIP lah, bagaimana sebenarnya pemerintah itu bisa
take down menghapus misalnya untuk ujaran kebencian ini begitu muncul apa itu masalah-masalah berkaitan dengan ujaran kebencian langsung pemerintah bisa mematikan itu atau bisa men-take down itu, tetapi memang juga belum maksimal itu. Jadi digital shift itu harus pemerintah mengambil peran itu, demikian juga digital skill digital etik maupun digital culture-nya. Nah, sehingga kemampuan anak muda kita yang luar biasa secara skill itu bisa dibarengi dengan kemampuan yang tadi saya sebut itu. Kita kembali ke Pak Ributi, Pak. Masih ada pandangan nggak untuk membuat agen-agen moderasi muda di Jawa Tengah? Tantangannya sudah banyak, tadi Pak Tugiman sudah jawab, mungkin mau ditambahkan? Kalau di Jawa Tengah ini kan sebetulnya kearifan lokalnya itu kan tinggi ya. Jadi kalau boleh dibilang mantap lah. Mantap jaya untuk ininya ya. Karena di Jawa itu ada yang namanya Posliro. Betul. Nah, ini yang selalu dijaga di Jawa Tengah. Nah, bagaimana anak-anak muda yang sudah lupa gitu Pak dengan kekhasan Jawanya? Anak-anak muda Jawa yang sudah kayak hilang Jawone begitu kan banyak banget. Iya, ini yang menjadi tantangan bagi kita sebetulnya. Kita harus memulai dari 3 ruangan ya menurut saya. Karena pilar utama itu menurut saya kalau kita berbicara soal apapun urusannya toleran itu ya harus dari keluarga. Itu pondasi yang utama begitu. Berikutnya apa? Sekolah. Karena di sekolah itu multikultur. Di sana itu kan ada berbagai macam pendidikan yang diajarkan. Misalkan anak ini katakanlah misalkan SMA. Itu kan sekarang jurusannya tidak hanya 1, tidak hanya 2, tapi kan banyak. Tergantung mereka ini minat bakatnya apalagi di tingkat mahasiswa ya. Kalau misalkan kita berbicara soal Kota Magelang sekarang ada Universitas Negeri ya. Tidar ini kan multi masyarakat yang ada di sini. Dulu hanya 2.000 misalnya, sekarang kan hampir 16.000 mahasiswa yang tiap tahunnya itu datang ke Kota Magelang. Yang ini harus selalu diajarkan di tingkat sekolah. Lah berikutnya pilar yang bagaimana? Dan tingkat di masyarakat, laboratorium sosial yang paling besar itu ya di lingkungan masyarakat kita. Nah ini yang harus selalu dikeluarkan. Nah bagaimana terkait dengan Gen Z itu? Ya harus dimulai tadi dari keluarga, dari sekolah atau perguruan tinggi ya yang kalau boleh dibilang itu terkait dengan. Nah perlu diketahui tadi Pak Ketua sudah menginformasikan bahwa kita itu juga berjalan dengan Badan Kesbangpol. Dan kita juga sering mengadakan FGD lah, pertemuan dengan siswa-siswa utamanya SMA, SMK. Yang ini tatarannya kan kalau orang bilang ini baru mencari jati diri. Nah, kita mulai memasuki wilayah-wilayah itu. Selain itu kita juga berbicara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di sekitar kita. Dan ini mesti dilakukan di 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Mas. Terima kasih ini Pak Ribut. Kita jawab lagi pertanyaan pendengar ini. Kayak ini Bu Ayu nih. Dari Theodorus Yudhistira. Kalau tadi daerah Sumatera Utara masih ada penolakan rumah ibadah. Kalau di Jawa Tengah ada nggak sih Bu riak-riak intoleransi yang ditemui oleh anggota DPRD dan bagaimana solusi yang ditawarkan? Kalau berkaitan dengan teriak-teriak intoleran katanya Bu, ini sebutannya. Mungkin masih ada sedikit beberapa ya. Maksudnya mungkin hampir kesini mungkin semakin berkurang, tetapi mungkin pada kemarin-kemarin juga masih ada beberapa seperti yang di tebing tinggi tadi ya. Nah, itu memang ada beberapa kasus kaitannya dengan intoleran atau tempat ibadah. Ada di Jawa Tengah. Pernah ada. Pendirian tempat ibadah. Sebenarnya kalau berkaitan dengan tempat ibadah ini kan sudah ada aturannya. Nah itu tadi yang saya sampaikan di depan bahwa ada kementerian bersama peraturan menteri bersama Kemendagri dan juga Kementerian Agama. Nah itu ya juga sebenarnya sudah diatur. Nah itu kan diatur
Pertama tentu kaitannya dengan FKUB. Nah, itu di pemberdayaan FKUB sudah ada di sana. Lalu diatur bagaimana untuk persyaratan. Nah, persyaratan untuk pembangunan tempat ibadah. Sebenarnya semua sudah diatur di situ. Tetapi terkadang yang perlu apa ya? Yang perlu kita kedepankan itu adalah komunikasi mungkin ya. Nah, komunikasi di situ kan pasti kan ada tokoh agamanya. Betul. Nah, itu kan bisa diajak komunikasi, diskusi, musyawarah. Ini sudah ada segala persyaratan sudah ada dan lain-lainnya. Nah, sehingga sebenarnya terkadang begini, perbendaharaan kata yang kita pakai, itu akan berbeda hasil. Nah, itu kayaknya memang perlu apa ya? Komunikasi skillnya berarti betul. Bu ya. Misalnya cara berkomunikasinya, mungkin ya tidak otot-ototan misalnya begitu ya, atau mungkin dengan perbendaharaan kata yang memang cukup halus misalnya gitu. Nah, itu terkadang dengan adanya seperti itu bisa mencapai satu solusi yang baik untuk semuanya begitu ya. Nah, sehingga kenapa dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, mungkin hari ini pun kalau Jawa Tengah ada lah beberapa, tapi ada. Meskipun tidak banyak ya, karena sudah terbukti bahwa indeks kerukunan beragama kita ya juga sudah cukup tinggi. Betul. Sehingga sebenarnya kalau 0% kelihatannya tidak, tetapi ada beberapa kriak-kriak kecil. Hanya kita di Provinsi Jawa Tengah ini mampu untuk mencarikan solusi jalan tengah. Gitu. Kalau Pak Sunarno, Pak pernah menemukan riak-riak intoleransi nggak ini Pak sejauh keliling 35 kota kabupaten, dan apa yang siap untuk menjadi solusinya Pak? Ya, jadi dari 30 kota itu juga ada titik-titik yang mempunyai nilai kerawanan seperti itu. Namun secara umum Jawa Tengah dikatakan kondusif karena mempunyai antara lain nilai-nilai tadi, adat istiadat yang dijunjung tinggi. Iya Pak. Termasuk umpamanya rasa tepos liro. Kemudian di Jawa itu ada ono rembuk iso dirembuk, itu kan mengarah pada satu musyawarah. Jadi betul seperti disampaikan Mbak Ayu bahwa semuanya tergantung dari komunikasi kita antara pimpinan. Jadi sepanjang komunikasi itu baik, insya Allah kita sebagai orang Jawa Tengah bisa diajak bermusyawarah. Intinya riak-riak apapun, komunikasi itu adalah terpenting, dan DPRD Provinsi Jawa Tengah ini mengawal biar guyup rukunnya Jateng ini tetap terjaga. Begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunarno. Kita kembali lagi ke Bapak Ketua Pak. Ini terakhir sebelum kita closing, ini toleransi itu kan sering banget kali indah di atas kertas Pak. Apalagi kalau kita berpidato-pidato itu kan kayak indah banget cerita-ceritanya. Mungkin ada tips and trick Pak untuk mengubah toleransi biar tidak sekedar menjadi slogan, tapi adalah wujud dari perilaku sehari-hari baik di sekolah, kampus, sampai dengan lingkungan masyarakat. Nah gini, jadi kalau kita berbicara toleransi itu kan sebenarnya sudah kita dimulai sejak nenek moyang kita lah, ya kan? Sejak dulu kerajaan pun ya sudah ada, tapi yang namanya toleransi harus 1000%. Toleransi saya kira belum bisa maksimal dari dulu sampai dengan sekarang. Bahkan tadi ya dengan tanya ada pertanyaan tadi ya, masih adakah intoleransi? Itu pun kami melihat, kami sesuai itu ada, kadang ada lah yang seperti itu. Tapi kan mereka sebenarnya melihatnya kalau di Jawa Tengah itu kadang mereka intoleransi itu ada sebabnya. Misal nih Mas, warga Jawa Tengah mayoritas kan Muslim. Dan yang terbesar di Jawa Tengah tentunya kalau kita berbicara Muslim itu kan NU, Muhammadiyah, terus LDII, dan ada beberapa. Tapi di kala mana ada yang mengatasnamakan Muslim tapi
mereka berbuat yang tidak-tidak, yang di luar nurul kita, Betul. ya kan? Luar Ya, nurul kita, di betul. luar nalar kita. Misalkan mengajak berjihad, terus mereka melakukan prosesi keagamaan di luar nalar kita juga, yang mengakui macam-macam lah. Itu kadang yang seperti itulah yang yang mengakibatkan, yang memicu yang namanya intoleransi. Sehingga pada saat mereka berkumpul, pada saat mereka mengatasnamakan sedang beribadah, nah itu yang seperti itu pasti akan dibubarkan oleh masyarakat. Iya. Yang dalam tanda kutip mereka yang benar-benar sudah tidak sepaham dengan mereka. Nah gitu Mas, oleh karena itu saya berharap kepada masyarakat, sekaligus ini menjadi closing saya berharap kepada masyarakat Jawa Tengah khususnya, hendaknya toleransi ini harus selalu kita jaga dari tingkatan mulai dari itu anak-anak, ya kan, remaja, orang tua. Nah orang tua ini fungsinya mereka harus memberikan pendidikan kepada anak-anak yang masih muda untuk selalu menjaga toleransi antar sesama, tidak aja antar umat beragama aja, antar sesama, kalau saya bilang sudah seperti itu. Oke. Nah gitu Mas. Terima kasih Pak Imam. Kita ke Pak Ribut lagi Pak. Monggo silakan, menurut Bapak apa trik untuk mengubah toleransi menjadi gaya hidup dan juga pesan-pesan untuk warga Jawa Tengah, silakan Pak. Bicaranya soal bagaimana kita mengamalkan dasar negara kita tentang Pancasila. Di Jawa Tengah ini sudah ada produk hukum nomor 10 tahun 2024 dengan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Marilah dengan perda itu kita akan memakai sebagai pedoman bagaimana kita bergaul dengan masyarakat. Artinya apa? Berarti kita menggiatkan lagi, gitu, membumikan lagi betul. Pancasila di bumi Jawa Tengah. Saya itu. Nanti dengan itu kita membumikan, dengan sendirinya toleransi itu antar sesama, antar umat beragama, antar suku, antar ras, antara ini itu juga akan terbangun dengan sendirinya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ribut. Sekarang ke Bu Ayu, Bu. Silakan untuk closing statementnya terkait bagaimana toleransi ini bisa menjadi budaya dan pesan untuk warga Jawa Tengah, silakan. Ya, jadi tentunya untuk menerapkan toleransi ini tentunya berawal dari diri sendiri terlebih dahulu. Betul. Nah, ayo kita rame-rame untuk menerapkan toleransi dan juga moderasi beragama. Setelah diterapkan tentu mari kita sebarkan tentunya dengan cara apapun, sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, entah itu dari pemerintah, dari pendidik, lalu dari keluarga, dan tentunya sekarang juga ada Gen Z yang cukup banyak. Nah ini karena Gen Z ini merupakan ujung tombak bisa menjadi bagian dalam penyebaran toleransi, tentunya dengan lewat apa, mungkin bikin konten yang positif berkaitan dengan gotong royong, berkaitan dengan Pancasila, berkaitan dengan toleransi, moderasi beragama, artinya menyebarkan vibes positif ya. Vibes positif ini tidak hanya di lingkungan tetapi ya juga di media sosial, sehingga semakin banyak orang yang menonton ini tentunya semakin banyak orang yang paham dan juga harapannya ikut menerapkan ke dalam kehidupan lingkungan sehari-hari. Mungkin itu. Oke Pak Sunarno, terakhir Bapak mungkin ada yang mau disampaikan terakhir untuk membudayakan toleransi dan juga pesan untuk warga Jateng. Ya, baik Mas Iqbal. Kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap provinsi ini menjadi rumah yang aman bagi keberagaman melalui penguatan moderasi beragama, kesetaraan hak bagi kelompok rentan termasuk kelompok penyandang disabilitas, serta menciptakan iklim sosial yang kondusif.
di mana masyarakat dapat hidup rukun berdampingan meski memiliki perbedaan dan pilihan. Oke. Jadi intinya meskipun berbeda kita tetap saudara. Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang paling penting begitu ya, dan optimis ya 35 kota kabupaten menjadi kota toleran, tetap bertahan begitu dan menjadi percontohan kota-kota lain mungkin ya. Oke, mantap sekali sahabat Tidar, tepuk tangan dong untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sudah hadir di Radio Tidar. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah siaran bareng sama Iqbal pagi hari ini. Kita bisa tarik kesimpulan ya bahwasanya moderasi beragama itu bukan berarti kita mendengarkan keyakinan kita, mendangkalkan keyakinan kita, tapi bagaimana kita memperdalam esensi agama kita untuk memanusiakan sesama. Prestasi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi paling toleran di Indonesia dengan indeks KUB yang tinggi dan juga kota-kota toleran yang kita punya bukanlah warisan yang instan, tapi hasil dari rawatan bersama nih sahabat Tidar, antara kebijakan pemerintah, pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga kedewasaan masyarakat. Tugas kita sekarang adalah menjaga api toleransi ini agar tidak padam oleh ego maupun gesekan di media sosial. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, untuk Ibu Ayuning Sekarsuci, terima kasih Ibu, Bapak Sunarno, Bapak Imam, Pak Ribut ya, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan lagi Bapak untuk agenda selanjutnya, dan untuk sahabat Tidar diingat-ingat sahabat Tidar ya, untuk terus mengawal toleransi dimanapun kita berada, terus perkuat moderasi, wujudkan Jateng makin toleran, makin maju dan makin adem. Sampai jumpa ya di Radio Talk Show berikutnya bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah dan Weekend Zone. Kita lanjutkan kembali.